pintu rahmat oleh Allah kalau tidak mencoba untuk membuka pintu langit. Dan kita sudah uraikan bagaimana cara kita membuka pintu rahmat Allah, membuka pintu langit Allah di sesi yang kedua kemarin. Sekarang kita akan memperdalam uraian tentang dibukanya pintu surga, dikuncinya pintu neraka, dibelenggunya seton-seton. Apakah yang dimaksud dibukanya pintu surga? Berarti sekarang surga sudah ada, sudah dibuka pintunya. Neraka sudah ada, dikunci rapat-rapat pintunya. Dan apakah betul setan-setan benar-benar dibelenggu? Kalau dibelenggu berarti nggak ada setan, aman dong. Tapi kenapa banyak di bulan Ramadan orang tetap bermaksiat? Di bulan Ramadan orang Islam tetap nggak puasa Ramadan. Di bulan Ramadan orang Islam ada yang hanya sekedar puasa tetapi tidak sholat. Baik itu sholat-sholat yang wajib, apalagi sholat sunnah. Nggak pernah taraweh, nggak pernah ke masjid. Sholat pun tidak. Tentu kita harus pelajari apa maknanya ini. Dibukanya pintu surga, dibukanya pintu, dikuncinya pintu neraka, lalu dibelenggunya setan-setan. Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah. Di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Qala Allahu Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal berfirman. Apa kata Allah? Kullu amali bani Adam lahu illa siyam. Setiap amal-amal anak Adam itu untuknya kecuali puasa. Asyamu li, maka puasamu itu untukku. Ada kekhususan di situ. Seakan-akan seluruh amal ibadah itu adalah untuk anak Adam, hanya satu yang Allah sebutkan untukku, puasa. Asyamu li, puasamu itu untukku. Wa ana abzibi, aku yang akan langsung membalasnya. Apa yang dimaksud puasa itu untukku? Saudara seiman yang semoga dirahmati Allah. Seseorang berpuasa belum tentu dinilai oleh Allah sebagai orang yang puasa. Kalau tata cara puasanya tidak mengikuti aturan syariat. Ada orang-orang yang puasa sekedar menahan lapar dan haus. Banyak. Ada orang puasa yang maaf semata-mata karena ingin lagi diet supaya badannya sehat. Banyak. Ada pula orang yang puasa ketika disuruh oleh dokter. Badanmu terlalu gemuk, berpuasalah biar agak kurus. Maka demi kurusnya badan, ada. Ada yang berpuasa karena ingin mendapatkan sesuatu. Dengan mempuasakan mudah-mudahan yang itu didapat. Ada. Lalu puasa yang seperti apa? Puasa yang dilakukan karena Allah. Puasa seseorang yang dilakukan bukan mengharapkan apapun. Tapi karena Allah. Berarti puasanya bukan sekedar menahan lapar dan haus. Bukan sekedar yang penting saya puasa. Tetapi puasa dengan cara yang benar. Puasa bisa menghapuskan fitnah. Puasa bisa menghapuskan dosa. Maka kita jangan sembarangan berpuasa, harus dengan ilmu. Maka menyongsong Ramadan dengan hikmah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Umar bin Khattab, semoga Allah meridhoinya. Umar bin Khattab suatu ketika bertanya kepada para sahabat yang lain, "Man yahfadhu hadithan 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Siapakah di antara kalian yang hafal dari sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil fitnah, terkait dengan fitnah, bencana, cobaan, ujian? Qala Hudzaifah ibnu Yaman, "Ana ya Umar." "Ana ya Umar." Hudzaifah ibnu Yaman menjawab pertanyaan Umar, "Aku wahai Umar, aku hafal sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang fitnah. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fitnatun." Itu tentang fitnah, cobaan, ujian yang terjadi di muka bumi ini.
yang menyebabkan manusia kemudian berbuat kesalahan dan dosa-dosa. Maka qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Huzaifah ibnul Yaman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al fitnatur rajul fil ahlihi wa malihi wa jarihi. Fitnah seorang laki-laki atau fitnah seseorang yang bisa terfitnah gara-gara keluarganya, atau terfitnah akibat hartanya, atau terfitnah akibat tetangganya, lingkungannya. Gara-gara keluarga ada orang berbuat maksiat, meninggalkan aturan Allah gara-gara saking cintanya dengan keluarga. Saking cintanya dengan harta, manusia terfitnah dengan harta. Sehingga apa? Hartanya bukan digunakan untuk kepentingan agama, untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi untuk kemaksiatan di dunia. Cara mencarinya nggak peduli halal haram. Lingkungannya berteman dengan orang yang tidak baik, bertetangga dengan tidak baik, berkawan dengan tidak baik. Akhirnya apa? Terfitnah dengan perbuatan-perbuatan buruk. Kata Rasulullah SAW, semua fitnah-fitnah itu tukafiruha, bisa dihapuskan, bisa ditutupi. Dengan apa? As-salah, was-siyam, was-sadaqah. Melalui salat, melalui puasa, melalui sedekah. Jadi salat kita bisa menggugurkan dosa-dosa kita, puasa kita menggugurkan dosa-dosa kita, sedekah kita menggugurkan dosa-dosa kita. Tapi puasa yang mana? Tidak boleh sekedar asal puasa. Maka kalau ada orang berpuasa sekedar puasa, yang tidak menjaga sebaik-baiknya puasanya, belum tentu dapat nilai dari Allah. Rasul mengingatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lam yada' qawla zuri wal amala bihi wal jahl." Barang siapa dia berpuasa, jadi nggak makan, nggak minum, menahan lapar, menahan haus. Malam yada qaula zur, tetapi tidak dengan meninggalkan perkataan dusta, perkataan kotor. Qaula zur, kata-kata yang penuh dengan ada candaan yang berlebihan, kata-kata kotor, kata-kata dusta, kata-kata hina, kata-kata keji, sumpah serapah, laknat, caci maki, marah, dusta, menghibah, wal amala bi, dan beramal dengan amalan itu. Yaitu amalan dusta tadi, amalan mulut yang kotor tadi. Nahan lapar dan haus tetap, tapi mulutnya nggak dijaga. Wal jahil, dan perbuatan-perbuatan bodoh. Puasa tapi tidak sholat, puasa tapi tidak baca Quran, puasa tapi bakhil, puasa nggak jaga pandangan, nggak jaga lisan, nggak jaga pendengaran. Perbuatannya nggak cocok dengan aturan Allah, tapi dia puasa, lapar dan haus terjaga, nggak sampai makan, nggak sampai minum. Falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka orang yang berpuasa seperti itu tidak ada kepentingan bagi Allah, nggak ada kebutuhan Allah. Allah nggak butuh puasanya. Ayyada'a fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Dalam ketiadaan makan dan minumnya, dia lapar dan haus, silahkan Anda lapar dan haus. Tapi Allah nggak butuh lapar hausmu. Allah nggak butuh puasamu. Karena puasamu hanya menahan lapar dan haus. Artinya apa, saudara sekalian? Di sini ada peran syaitan laknatullah mengganggu manusia di saat manusia sedang berpuasa. Tapi katanya setan dibelenggu. Surga dibuka, pintu neraka ditutup. Kenapa masih begitu? Mari kita perdalam uraian ini. Agar kita tidak berpuasa seperti yang digambarkan oleh Rasul. Hanya menahan lapar dan haus. Rubba sa'imun. Maka betapa banyak ruginya orang-orang berpuasa. Laisa lahu jazaa'ul al-atash. Dan mereka tidak dapat pahala apapun dari Allah. Kecuali dia hanya lapar dan haus. Sepanjang seharian. Dari subuh sampai maghrib. Kenapa? Karena tadi lam yada' qawla zur wal amala bihi wal jahl. Puasa kata-katanya tidak dijaga, kata-katanya kotor, penuh hinaan cacian.
berdusta, menghibah, mencela, perbuatannya bodoh, puasa hanya sekedar puasa, nggak sholat, nggak baca Quran, nggak sedekah, nggak pernah ikut taklim, dan seterusnya. Bukankah betapa banyak fenomena ini di negara kita? Silakan lihat. Maka Allah tidak punya kebutuhan apapun. Terserah Anda nggak makan, nggak minum, lapar, haus. Tapi Anda nggak dapat apa-apa. Bagaimana mungkin nanti akan dibuka pintu surga? Bagaimana mungkin dikunci pintu neraka? Dan yang dimaksud para ulama dibuka pintu surga, kalau harfiahnya kepada dalil yang sudah kita uraikan di sesi kedua, idza kana Ramadan futihat abwabul jannah, ghuliqat abwabun nar. Jika telah datang Ramadan, dibuka pintu surga, dikunci neraka. Para ulama mengatakan, yakini dibuka dan dikunci pintu neraka. Yakini ada neraka dan ada surga. Lalu tentang benarkah sudah dibuka kayak Pak? Anda nggak usah pakai ilmu Anda. Nggak bakal sampai Pak. Dikatakan pasti dibuka, sudah ada. Mana buktinya? Anda lihat apa enggak? Belum dibuka, mana juga buktinya? Anda lihat apa enggak? Maka menghadapi hadis seperti ini ada sebuah mutasyabihat di sana. Yang kita imani itu ghaib. Ini sabda Rasul, yakini. Maka sebagian ulama mengatakan, yang dimaksud dibuka pintu surga adalah sarana untuk membuka pintu surga dibuka lebar-lebar. Maka pahala orang-orang beribadah di bulan Ramadan dilipat gandakan dengan lipat ganda yang banyak. Bahkan hanya ada satu malam di seluruh malam sepanjang tahun yang malam itu lebih baik dari 1000 bulan yang hanya ada di bulan Ramadan. Selain Ramadan gak ada. Itu maknanya dibuka pintu surga. Maksudnya adalah Allah bukakan sarana untuk kamu membuka pintu surga selebar-lebarnya. Allah berikan kepada kamu sarana sepanjang 1 bulan Ramadan melalui amaliyah Ramadan mengunci pintu neraka serapat-rapatnya sehingga nanti saat Anda berjumpa dengan Rabb-Nya di yaumil akhir, pintu surga terbuka untukmu, pintu-pintu neraka terkunci untukmu, maka pasti masuk surga. Kenapa? Karena sesungguhnya Anda akan lihat pintu neraka tertutup nanti setelah dibangkitkan di padang mahsyar untuk orang takwa. Pintu surga terbuka lebar-lebar nanti pada hari setelah kita dibangkitkan di padang mahsyar untuk orang bertakwa. Gimana kalau nggak takwa? Pintu surga yang tertutup, pintu neraka terbuka lebar. Jadi saatnya kita di Ramadan ini, ayo kita berlomba-lomba untuk meraih kebaikan-kebaikan sebanyak-banyaknya, untuk membuka pintu langit Allah, dengan itu pintu rahmat Allah terbuka, maka kelak di yaumil akhir pintu surga terbuka. Bagaimana mungkin pintu surga terbuka untuk Anda nanti di yaumil akhir? Kalau di dunia sekarang diberi kesempatan Ramadan, Syahrul Mubarak, Syahrul Syam, Syahrul Mubarak, Syahrul Maghfirah, bulan Ramadan dibukanya pintu-pintu keberkahan, dibukanya pintu-pintu rahmat. Maka di situ kita berpuasa dan beramal sebanyak-banyaknya. Nggak dimanfaatkan. Katakanlah pintu surga terbuka sekarang. Anda juga nggak bakal masuk surga. Pintu neraka tertutup sekarang. Anda juga nggak mungkin selamat nanti dari neraka. Jadi pahami tentang dibukanya pintu surga, dikuncinya pintu neraka. Jangan dengan hawa nafsu dan nggak perlu diperdebatkan. Maaf, sekali lagi, nggak perlu dipertanyakan. Kalau ada yang nanya, Ustadz, pintu surga udah sekarang sudah ada belum? Kalau dikatakan pintu surga terbuka, berarti sudah ada belum? Nggak ada yang bisa jawab, Pak, dengan pasti, Pak. Pasti kalau tahu menjawab dengan dalil. Kalau rujukannya dengan dalil ini, yakin ada terbuka. Oh, berarti sekarang surga sudah ada. Sudah. Allah yang mengatakan. Nabi yang mengatakan. Tapi kayak apa? Wallahu alam. Gak usah kamu cari tahu. Gak bakal nyampe akalmu. Ini ilmunya Allah. Neraka dikunci. Kalau gitu neraka sudah dikunci. Sudah ada neraka. Ada. Lalu dikunci. Iya. Lalu bagaimana bentuknya neraka dan seterusnya? Gak usah ditanya. Gak mempertebal akidah Anda. Yang ada timbul perdebatan.
Saya yakin Anda mau bertanya kepada siapapun, ustadz sekali berapapun, pasti nggak bakal meyakini secara hati betul-betul. Karena ini para ulama tadi menjelaskan betul-betul secara harfiah. Dibuka surga berarti ada surga, dikunci neraka berarti sudah ada neraka. Sudah yakini dengan dalil itu. Tapi jangan pakai akal, pakai iman. Sebagian lagi mengatakan yang dimaksud dibuka pintu surga, sarana untuk kamu membuka pintu surga kelak nanti di akhirat terbuka lebar. Pintu neraka terkunci rapat-rapat untukmu kalau kamu berbuah saumu menjadi takwa. Tapi bagi orang yang nggak berusaha takwa, meskipun pintu neraka dibuka, ya nggak bakal bisa masuk neraka. Pintu neraka dikunci, tetap aja nanti terbuka. Pintu surga terbuka, tetap aja terkunci kalau tidak bisa meraih takwa. Maka apa tujuan Allah perintah orang yang beriman untuk saum di bulan Ramadan? Allah firmankan di Al-Baqarah 183 dan ini ayat dihafal oleh semua umat Islam insya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atasmu untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu, yang Allah panggil di sini adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang bertanya, Ustadz, kalau begitu umat-umat terdahulu juga puasa. Kata Allah begitu. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Berarti para nabi puasa? Iya, semua nabi puasa. Dari Adam sampai dengan Isa alaihissalam. Tapi kaifiat puasanya, kayak apa puasanya? Apakah seperti puasanya Nabi? Wallahu a'lam. Anda nggak perlu cari tahu. Kecuali ada keterangan dan dalil. Siapa diantaranya? Puasa Daud. Puasanya Nabi Daud. Yang wajibnya adalah sehari puasa, sehari berbuka, dan selang-seling sepanjang hidupnya. Dan itu wajib. Adapun kita umat Nabi Muhammad sudah di bulan Ramadan. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala ladina min qablikum. Sebagaimana umat-umat sebelum kamu sudah diperintahkan puasa. La'allakum tattaqun. Buah dari puasa Ramadan itu yang Allah inginkan dilakukan oleh orang beriman sebenar-benarnya agar membuahkan takwa. Jadi setiap manusia diperintah Allah, khususnya orang beriman dipanggil Allah, diperintah untuk menjalankan perintah. Pasti yang Allah inginkan, apapun ibadah itu, supaya takwa. Hanya itu satu. Seperti yang Allah firmankan di surat Al-Baqarah. Surat 2, ayat ke-21. Ya ayyuhan nas, hai manusia. I'budu rabbakum, sembahlah Rabbmu, beribadahlah hanya kepada Rabbmu, apapun ibadahnya. Baik itu ibadah rukun Islam yang 5, baik itu ibadah yang sunnah, ibadah yang wajib, ibadah habluminallah, ibadah habluminanas, beribadahlah. Maknanya luas, penghambaan diri kepada Allah. Laksanakan semua dengan baik. Apa tujuannya Allah perintahkan kita ibadah? La'allakum tattaqun. Agar kamu jadi orang takwa. Maka kalau kita sepanjang Ramadan terus berusaha sebaik-baiknya beramal ibadah agar bisa membuahkan takwa, pasti pintu surga terbuka. Tapi kalau Anda di Ramadan tidak berusaha menjadi orang takwa, tidak puasa sebenar-benarnya puasa, meskipun pintu surga sekarang dibuka, nanti di yaumil akhir pasti pintu surga yang terkunci, pintu neraka yang terbuka. Untuk siapa? Orang-orang yang ingkar kepada Allah. Orang-orang kafir yang non-muslim jelas. Orang-orang yang ingkar, yaitu yang tidak mengikuti aturan Allah. Meskipun mengaku Islam, tapi perbuatannya zalim. Bukankah di Ramadan banyak orang tetap berbuat zalim? Maka makna yang hakiki dari hadis yang disampaikan Nabi, dibuka pintu surga, dikunci pintu neraka, ada dua pendapat tadi, mari kita imani saja sudah. Imani neraka dikunci di Ramadan. Imani dikunci. Ada neraka, ada neraka. Dari mana buktinya? Dalil. Tapi mana buktinya? Anda nggak bisa lihat. Imani surga itu sudah dikunci, dibuka lebar-lebar. Ada surga? Ada. Rasul yang menyampaikan. Nggak mungkin Rasul dusta. Tapi kayak apa? Di mana? Wallahu a'lam. Yang penting sudah dibuka. Ini makna pertama.
Mana kedua tadi? Sarana untuk membuka pintu surga dibuka lebar-lebar. Mari sekarang kita pahami yang kedua saja. Sarana terbuka lebar. Tapi ada pengganggu sarana pembuka itu. Yang manusia bisa melaksanakan sarana itu sepanjang Ramadan. Tapi ada pengganggu. Siapa pengganggunya? Setan. Tapi katanya setan dikunci. Apa namanya? Diikat, dibelenggu. Betul, hadisnya sahih. Riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim, riwayat Jamaah Sab'ah, Ahmad, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah. Semua hadis-hadis itu mengatakan setan dibelenggu. Ada yang sulsilati syayatin, ada yang sufidati syayatin. Sulsilati syayatin dirantai erat-erat. Sufidati syayatin dibelenggu. Dibelenggu berarti lebih erat daripada dirantai. Ini yang kita pelajari sekarang. Ustadz, kalau setan dirantai, setan dibelenggu, berarti aman dong, nggak ada setan. Betul, mari kita yakini itu. Tapi kenapa masih banyak orang bermaksiat di bulan Ramadan? Masih banyak orang yang senantiasa berbuat dosa di bulan Ramadan. Bahkan banyak orang Islam nggak puasa pula di bulan Ramadan. Katanya setan dibelenggu. Mari. Yang disebutkan setan dibelenggu itu setan yang mana? Maka telah sepakat ulama. Setan yang dibelenggu adalah setan-setan dari makhluk jin. Yang perlu Bapak Ibu ketahui, setan bukan makhluk. Tolong catat ini, setan bukan makhluk. Siapa itu setan? Anak cucunya iblis laknatullah. Yang diusir oleh Allah dari surga. Gara-gara tidak mau tunduk atas perintah Allah ketika disuruh sujud kepada Adam. Siapa dia? Iblis laknatullah. Apakah iblis itu makhluk? Bukan. Bukan. Allah tidak pernah menciptakan iblis. Allah tidak pernah menciptakan setan. Allah tidak pernah menciptakan sesuatu yang jahat. Tapi Dajjal diciptakan Allah jahat. Dajjalnya yang ingin jahat. Ya'juj dan Ma'juj diciptakan Allah jahat. Ya'juj dan Ma'juj yang ingin jahat. Manusia diciptakan Allah ada yang jahat. Manusianya yang ingin jahat. Allah ciptakan seluruh makhluk, jin dan manusia khususnya, untuk ibadah. Jadi yang Allah ciptakan siapa? Jin dan manusia. Surat Az-Zariyat, surat 51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk taat ibadah kepadaku. Siapa yang Allah ciptakan di situ? Jin dan manusia. Allah tidak pernah ciptakan yang namanya iblis, setan. Tidak pernah. Di surat Ar-Rahman, surat 55, di ayat ke-14. Ayat yang ke-15. Khalaqal insan min sulalatin min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijim min nar. Apakah Allah ciptakan setan? Tidak. Allah ciptakan iblis? Tidak. Di sini ayat katakan ayat 14. Khalaqal insan min salsalin kal fakhar. Allah ciptakan manusia dari tanah liat kering, seperti lempung, seperti tembikar, keramik, gerabah. Itulah manusia pertama diciptakan. Siapa? Adam. Dan kita anak keturunannya. Bani Adam. Wa khalaqal janna min marijim minar. Dan Allah ciptakan jin dari nyala api yang sangat panas, yang tanpa asap. Siapa yang Allah ciptakan? Jin, manusia. Nggak pernah Allah ciptakan syaitan. Nggak pernah Allah ciptakan iblis. Lalu Ustadz, siapa itu setan? Siapa itu iblis? Setan adalah anak keturunan iblis yang durhaka kepada Allah. Lalu siapa itu iblis? Nah, kita harus tahu siapa itu iblis. Surat Al-Kahfi, surat 18. Di ayat yang ke-50.
Wa il qulna lil malaikati isjudu li Adam. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian semua kepada Adam. Fasajadu, semua sujud, illa iblis, kecuali iblis. Tiba-tiba ada muncul nama iblis. Apakah iblis itu makhluk? Bukan. Lalu siapa makhluknya? Perhatikan ayatnya. Kana minal jin fafasaqa an amri rabbihi. Iblis itu adalah makhluk dari golongan jin yang mendurhakai perintah Robnya. Siapa iblis? Jin yang durhaka. Kalau gitu siapa makhluknya? Jin. Allah nggak pernah ciptakan iblis kok. Coba perhatikan itu. Seluruh malaikat sujud, fasajadu illa, kecuali iblis. Iblis. Siapa iblis? Karena minal jin. Iblis itu adalah makhluk dari golongan jin. Dia dari golongan jin. Maka Allah katakan, hai iblis. Kenapa? Jin yang durhaka. Maka yang namanya setan itu anak keturunannya iblis. Setan bukan makhluk. Makhluknya siapa? Jin. Apakah setan itu dari makhluk jin? Tidak. Di surat An-Nas, surat paling terakhir, surat 114, ketika kita diperintah Allah berlindung sampai 3 kali perlindungan kepada Allah. Qul a'udzu bi rabbin nas. Katakan aku berlindung pada Allah, Rabbnya manusia. Malikin nas, rajanya manusia. Ilahinas, sesembahannya, zat yang berhak untuk diibadahi dengan benar oleh manusia. 3 tauhid disebut. Rabbinas, Malikinas, Ilahinas. Ada rububiyah, ada asma wa sifat, ada uluhiyah. Dari apa kita minta perlindungan itu? Di ayat keempatnya. Min syarril waswasil khannas. Dari bisikan-bisikan kejahatan-kejahatan setan yang biasa tersembunyi. Bersembunyi, nggak kelihatan. Setan yang mana? Alladzi yuwaswisu fi sudurinas. Setan-setan yang senantiasa membisik-bisikkan, menggoda dan terus ke dalam dada-dada manusia. Setan yang mana? Ayat terakhir, ayat yang ke-6. Minal jinnati wanas. Setan dari kalangan jin dan manusia. Jadi makhluknya siapa, Pak? Jin. Makhluknya siapa lagi? Manusia. Sifatnya setan. Dari apa itu setan? Sifat. Bukan makhluk. Bukan makhluk, Pak. Maka siapa yang dibelenggu oleh Allah di bulan Ramadan, siapa yang diikat erat-erat dirantai oleh Allah di bulan Ramadan, setan dari makhluk jin. Tapi setan dari makhluk manusia, jangan-jangan Anda punya sifat setan. Apa itu sifat setan kita? Kalau kita bangkang sama Allah. Jadi musuh-musuh kita dari jin, dari makhluk jin yang kemudian disifati oleh Allah menjadi setan, iblis, mereka-mereka itu yang dibelenggu oleh Allah. Makhluk gaibnya, jinnya yang gaib, dibelenggu, nggak bisa nggoda kita lagi. Tapi kenapa ada manusia tetap saja tergoda oleh iblis, oleh setan, terus berbuat maksiat, nggak ibadah dengan baik? Karena sesungguhnya dia tidak membelenggu sifat setan yang ada pada dirinya. Saya buatkan contoh, ilustrasi sederhana. Saya mau berdiskusi dengan Pak Redi, karena Pak Redi sebagai moderator yang bisa berdiskusi. Contohnya begini. Pak Redi, ada orang namanya si A. Si Fulan lah, si Fulan. Si Fulan itu luar biasa. Dia raja copet, raja pencuri, raja perompak. Jahat lah pokoknya. Garong, guys, pokoknya apapun kejahatan.
Lalu si fulan ini ternyata apa? Merasa, waduh, saya kalau tidak menularkan ilmu saya kepada orang lain, terutama kepada anakku, nanti kepandaian mencopetku hilang. Lalu si fulan menularkan ilmunya kepada anaknya, kepada saudaranya, kepada murid-muridnya. Ada A, B, C, D sampai Z. Belajar. Di antara A, B, C sampai Z, hanya setengahnya yang mampu sukses belajar ilmu nyuri, nyopet, dan yang lainnya. Yang lainnya gagal, pada ketangkep. Nah, suatu ketika, si fulan, raja copet, raja begal, raja ini ketangkep, di penjara, dibelenggu, di penjara, diikat kenceng, nggak bisa kemana-mana. Pertanyaan saya, A, B, C yang sudah belajar dan sudah hafal mencopet, sudah pandai mencopet, menggarong, mencuri, tetap bisa mencuri nggak, Pak? Tolong Pak Reddy jawab. Tetap bisa. Kenapa Bisa. bisa, Pak? Kenapa Kan tetap bisa, Pak? ilmunya sudah dipelajari. Siapa yang mempelajari ilmunya tadi? Siapa yang mengajarkan? Yang mengajarkan Raja Copet, Raja bapaknya. copet. Jadi begitu Raja Copet dibelenggu, diikat, ini masih tetap jahat apa enggak? Murid-muridnya tadi? Kalau melakukan copet, ya jahat. Jahat. Padahal rajanya sudah diikat loh. Jadi Ya, sesungguhnya yang diajarkan oleh Raja Copet itu apa? Sifat dan ilmu keburukan. Tubuhnya si raja diikat. Kok tetap bisa ini? Nah, saudara sekalian, setan-setan dari makhluk jin diikat. Nggak bisa lagi goda manusia. Tapi ingat, 11 bulan selama Syawal sampai dengan Sya'ban, itu yang namanya sifat setan sudah terkontaminasi di dalam dada-dada Anda. Akhirnya apa yang terjadi? Sifat buruk yang sudah diajarkan oleh setan yang ada di diri Anda yang harus melenggu selama Ramadan itu. Lawan oleh kita. Harusnya lebih ringan. Kenapa? Karena memang setan-setan dari makhluk jin diikat, dibelenggu. Tapi kenapa banyak manusia kok tetap tidak bisa? Sebab dia tidak pernah berusaha melawan hawa nafsunya. Maka lagi puasa Ramadan itu yang paling berat menahan apa, Pak? nafsu. Bukan hawa nafsu, bukan lapar dan haus, hawa nafsu. Nafsu. Itulah yang Allah katakan, asyamu li, puasa-puasamu itu untukku. Wa ana ajibi, aku yang akan membalasnya langsung untukmu. Maka apabila engkau sedang puasa, fala rafas wala fusuk wala jidal. Gak boleh kamu berhubungan suami istri, bermesraan di siang hari. Jangan berbuat fasik, yaitu jangan menyalahi aturan-aturan Allah sepanjang puasa. Wala jidal, jangan bertengkar, jangan ribut. Apabila kamu dihina, kamu dicela, kamu dipukul, maka jangan melawan, jangan membalas. Fal yakul, katakan, inni mru'us shaim. Maaf, aku sedang puasa. Tuh, jadi Allah meminta kita sepanjang puasa itu, mari didik hawa nafsu kita, kendalikan sifat marah kita, sifat egois kita, sifat arogan kita. Itu sifat setan yang ada pada diri kita. Maka Mahmud bin Labid, sahabat, mendengar dari Nabi SAW. Hadis sahih riwayat Imam An-Nasai dan Tirmidzi. Juga riwayat Imam Abu Daud. Mahmud bin Labid mengatakan, Al-ajalatu minasyaitan. Qala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW telah bersabda, Al-ajalatu, sifat-sifat tergesa-gesa, sifat tidak sabaran, sifat-sifat buruk, sifat-sifat pemarah, pendendam, minasyaiton. Itu asalnya dari sifatnya setan. Jadi makhluknya jin, Bapak, Ibu. Makhluknya itu jin. Sifatnya iblis. Siapa iblis? Makhluk pertama dari kalangan jin yang membangkang. Namanya iblis. Nah, anak keturunan iblis, iblis yang minta kepada Allah supaya tidak dimatikan sampai hari kiamat, dikasih oleh Allah, dikabul permintaannya. Maka dia tidak pernah mati sampai hari kiamat.
anak keturunannya setan terus berbenah biak, menggoda manusia, maka setan-setan dari makhluk jin ini yang terus menggoda manusia. Tetapi sepanjang Ramadan, setan-setan dari makhluk jin diikat oleh Allah, nggak bisa berkuasa lagi. Yang harus kita perbaiki sekarang di bulan Ramadan, nanti sepanjang Ramadan, ayo nih sifat-sifat setan kita. Amal yang buruk, akhlak yang buruk, hawa nafsu yang buruk, itu semua penyakit-penyakit buruk yang ada dalam dada. Maka Rasulullah senantiasa berdoa. Hadis sahih, riwayat Imam At-Tirmidzi dan Imam Hakim dari Qutbah bin Malik. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doanya? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Qutbah bin Malik, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa, Allahumma, wahai Allah, jannibni mungkaratil akhlak. Jauhkan aku dari segala keburukan-keburukan akhlak. Wal a'mal. Jauhkan aku dari segala keburukan amal-amal. Wal ahwa. Jauhkan aku dari segala keburukan hawa nafsu. Wal adwa. Jauhkan aku dari segala keburukan penyakit-penyakit. Penyakit yang ada di dalam hati. Anda akan sembuh segala penyakit itu kalau Anda mau mentadabburi Quran. Maka di bulan Ramadan, Syahrul Quran, banyak-banyak kita baca dan tadabbur Al-Quran. Insya Allah setan-setan nggak mampu untuk menggoda kita. Hawa nafsu kita akan hilang. Penyakit hati dihilangkan dengan apa? Tadabbur Quran. Surat 10, surat Yunus ayat 57. Salah satunya Allah berfirman, Ya ayyuhan nas, hai manusia, qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum. Sungguh telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu, dari Rabbmu. Apa yang dimaksud pelajaran di situ? Dalam kurung Al-Quran. Allah katakan Al-Quran itu pelajaran, maka dipelajari supaya paham apa maknanya, bagaimana peterangannya dalam hadisnya. Qad ja'akum mau'idhatum mir rabbikum. Kalau kamu betul-betul mau mempelajari Quran, apa jaminan Allah di ujung ayatnya? Wa shifa'ul lima fis sudur. Kelak akan menjadi obat penawar bagi penyakit-penyakit yang ada di dalam dada. Iri, dengki, malas, ria, ujub, sum'ah. Subhanallah. Sifat jahat, sifat buruk, akhlak buruk. Itu semuanya sifatnya setan. Pelajari Quran. Maka orang-orang yang di waktu Ramadan kemudian tetap jahat perbuatannya, pasti mereka orang-orang yang tidak pernah baca Quran. Silahkan buktikan. Silahkan buktikan. Meskipun mereka menganggap dirinya baik, tapi nggak pernah baca Quran, sifat-sifat buruk tidak akan hilang pada dirinya. Karena nggak pernah boro-boro mempelajari, baca pun tidak. Bukankah betapa banyak di bulan Ramadan orang hanya puasa saja, lapar dan haus saja, nggak pernah buka Quran? Padahal Quran, syifa'ul lima fis sudur. Obat penawar bagi segala penyakit yang ada di dalam dada. Wahuda wa rahmah lil mu'minin. Menjadi petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Jadi saudara sekalian, yang harus kita tata nih dari sekarang nih, nanti menjelang sampai Ramadan. Insya Allah, ini tanggal 14 bulan Rajab. 1,5 bulan lagi kita ketemu Ramadan. Mari persiapkan diri kita sebaik-baiknya. Mari kita mulai kendalikan hawa nafsu kita. Mari kita lawan setan-setan yang sudah ada di dalam dada manusia tadi. Bukan setan dari jinnya, bukan. Setan dari makhluk manusia. Setan dari hawa nafsu Anda sendiri. Yang Anda harus belenggu. Kalau Anda nggak belenggu, percuma meskipun jin dibelenggu oleh Allah. Dari sini kita paham bahwasanya yang dimaksud dibuka pintu surga, dikunci pintu neraka, dibelenggu setan adalah wajib setiap hamba di bulan Ramadan itu berusaha untuk membelenggu hawa nafsunya.
Tugas kita lebih ringan. Sebab hawa nafsu dari jin-jin laknatullah yang kemudian menggoda manusia dari kalangan setan, dari kalangan jin, nggak ada, dibelenggu. Tinggal sifat-sifat yang ada pada diri kita yang harus kita lawan. Kalau kita mampu melawannya, kalau kita mampu mengendalikannya, insya Allah pintu neraka akan terkunci rapat-rapat. Pintu surga terbuka lebar. Kapan? Nanti di yaumil akhir. Coba kita lihat surat Az-Zumar, surat 39, di ayat ke-73. Wasiqalladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang bertakwa kepada Robnya di dunia, maka akan dibawa menuju surga secara berombong-rombongan. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha, sehingga ketika mereka telah sampai di hadapan surga, lalu dibukakanlah pintu-pintu surga, wa qala lahum khazanatuha, maka kemudian malaikat-malaikat penjaga surga menyambut para calon penghuni surga itu ketika masuk surga. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Selamat sejahtera tercurah atasmu, wahai para penghuni surga. Kamu masuk surga, silahkan masuk surga, kekal kamu di dalamnya. Jadi kapan sesungguhnya pintu surga itu akan terbuka untuk orang takwa? Nanti Pak, di akhirat. Meskipun sekarang dibuka, ya Anda tetap nggak bisa masuk surga. Katakanlah sudah ada, tetap nggak bisa. Jadi maksudnya tadi sarana-sarana untuk membuka pintu surga dibuka lebar oleh Allah melalui saum, melalui tadarus, melalui sedekah, melalui taraweh, melalui zikir, melalui berbuka, melalui bersahur, melalui i'tikaf. Semua amalan Allah buka lebar-lebar. Dibuka, silahkan Anda amalkan. Anda sedang mengetuk pintu langit supaya pintu langit terbuka. Dengan pintu langit terbuka, pintu rahmat terbuka. Dengan pintu rahmat terbuka, kelak di yaumil akhir, pintu surga terbuka lebar. Allahu Akbar. Maka apa yang diucapkan oleh penghuni surga setelah memasuki surga? Disambut malaikat, salamun alaikum, tibtum fadkhuluha khalidin. Pertama yang terucap dari lisan penghuni surga, wa qalul hamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu wa awrasanal ardona tabawwa'u minal jannati haitsu nasya' fa ni'ma ajrul 'amilin. Tuh, ayat 24-nya. Para setelah dibuka pintu surga, memasuki surga, disambut malaikat penjaga surga dengan kalimat salamun alaikum. Maka ucapannya adalah alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi sadaqana wa'dah, yang telah memenuhi janjinya. Wa aurasanal ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasya, dan telah mewariskan kepada kami surga ini dan kami boleh menempati surga dimanapun yang kami inginkan. Fa ni'ma ajrul amilin. Ini sebuah nikmat balasan untuk orang yang beramal. Jangan di Ramadan cuma amalnya puasa doang. Tidurnya orang puasa itu adalah ibadah. Ibadahnya tidur terus, taraweh enggak, baca Quran enggak, zikir enggak, istighfar enggak, makan minum doang. Enggak benar Pak. Amilin, beramal. Inilah yang Allah buka lebar-lebar sepanjang Ramadan. Ada amalan-amalan yang dilipat gandakan dibandingkan amalan di luar bulan Ramadan. 10 sampai 700 kelipat ganda. Bahkan di malam tertentu 1000 kali lebih baik dari hari yang lain, di bulan-bulan yang lain. Bayangkan 1000 kali lebih baik dilipat gandakan dengan 700. Allahu Akbar. Ini saudara sekalian, maaf, ini yang sering umat Islam belum menyadari. Ini yang sering umat Islam tidak paham.
Sehingga sukacita menyembah Ramadan, bahkan hadis palsu disampaikan, siapa yang gembira menyambut Ramadan, pasti masuk surga. Lah anak kecil pada gembira nyambut Ramadan kok. Para pedagang gembira nyambut Ramadan, dagangannya laku banyak, tapi nggak pernah sholat, nggak tarawih, nggak puasa. Bagaimana ini? Jadi gembira yang dimaksud memahami hakikat Ramadan. Maka ini tema yang kita angkat. Menyongsong Ramadan, menyambut Ramadan dengan penuh hikmah. Sudah kita uraikan dari sesi pertama, sesi kedua yang lalu, sesi ketiga. Jadi pemahamannya jelas. Apa sih yang dimaksud dibuka pintu surga, dibuka pintu langit dulu, dibuka pintu rahmat, dibuka pintu surga, dibuka pintu neraka, dibelenggu setan. Kita paham. Jadi kita tidak sembarangan sukacita di Ramadan tanpa aturan. Kalau ini kita lakukan, saudara sekalian, subhanallah. Ingat, musuh utama kita dari makhluk jin dibelenggu oleh Allah. Yaitu setan-setan laknatullah dan iblis laknatullah. Tapi ingat, sifat-sifat setan yang ada pada diri kita masing-masing yang harus kita lawan. Karena ada setan dari kalangan manusia, yaitu manusia yang bersifat pembangkang. Jadi iblis itu sifat jin yang membangkang. Setan sifat jin yang membangkang. Anak keturunan dari iblis. Maka iblis itu cuma satu. Yang pertama membangkang. Anak keturunannya nggak pernah lagi disebut oleh Allah iblis. Cuman yang disebut setan. Iblis itu siapa? Allah selalu menyebut iblis adalah makhluk jin yang ketika disuruh sujud nggak nurut. Itu disebut jin. Di Al-Baqarah disebut, di Al-A'raf disebut. Subhanallah. Di Al-Hijr disebut. Di surat 19 Maryam disebut. Di surat Toha disebut. Di surat 25 disebut. Di surat 38 disebut. Disebut oleh Allah berulang-ulang. Di surat 18 Al-Kahfi disebut. Jadi makhluknya itu jin, saudara sekalian. Tapi sifatnya setan, iblis laknatullah. Manusia yang berwujud manusia, makhluknya manusia. Tapi sifat-sifatnya seperti sifat setan, berarti manusia itu punya sifat setan. Maka coba, kalau ada orang yang jahat banget, dasar setan dia itu. Setan lu, kadang-kadang kita marah begitu kan. Nah, ini yang harus kita pahami saudara sekalian. Dengan demikian kita mengetahui pemahaman dengan benar. Insya Allah kita songsong Ramadan dengan ilmu pengetahuan yang benar. Tinggal kita mari beramal sebaik-baiknya. Inilah bahwasanya Allah buka pintu surga. Bukan sekarang kita bisa memasuki surga. Tapi sarana untuk kita bisa membuka pintu surga dan masuk surga dibuka lebar-lebar sepanjang Ramadan. Padahal sesungguhnya bukan hanya Ramadan, semua. Tapi di Ramadan yang lebih mulia dilipat gandakannya. Neraka dikunci, yaitu apa? Semua sarana-sarana pengganggu yang menyebabkan kamu masuk neraka dibelenggu erat-erat. Itu setan-setan dari makhluk jin. Tapi kamu harus membelenggu sifat setan yang ada pada diri kita. Yang kita nanti senantiasa berdoa tadi. Minta supaya akhlak kita baik, amal kita baik, seluruh hawa nafsu buruk ditinggalkan, penyakit-penyakit buruk semua dijaga. Itu semua nggak cukup dengan ucapan doa. Bukti bahwa saya akan beramal. Maka nanti kalau semua dilakukan di dunia sampai ke yaumil akhir, maka tadi sudah dibacakan surat 39 ayat 20, 73 dan 74. Dibuka. Gimana ada orang beriman tapi ingkar di dunia? Ngaku iman tapi ingkar kepada ayat Allah, ingkar kepada aturan Allah, ingkar kepada perintah Allah. Mereka tetap saja menjadi orang yang ingkar. Kafaro bahasa Arabnya. Kafaro di sini bukan non-muslim. Ingkar menutup aturan Allah, mengabaikan perintah Allah. Kufur mereka itu. Apakah pintu surga dibuka? Tidak, sebaliknya pintu neraka yang dibuka. Lihat, mundur ke ayat sebelumnya di surat 39 tadi. Ayat 71. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Dibawa orang-orang yang ingkar kepada Allah menuju kepada neraka jahanam berombong-rombongan. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha.
Maka ketika rombongan-rombongan penghuni neraka itu sampai di hadapan neraka, dibukalah pintu-pintu neraka, lalu penjaga-penjaga neraka berkata kepada mereka, masuklah kamu ke neraka. Alam ya'tikum rusulun minkum yatsluna alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadha. Setelah mereka dipersilahkan masuk ke dalam neraka, ditanya oleh malaikat penghuni neraka, apakah belum pernah datang kepada kamu rasul-rasul dari kalangan kamu yang membacakan, menjelaskan, menerangkan ayat-ayat Allah? Diterangkannya kepadamu, dijelaskannya kepadamu bahwa akan ada pertemuan ini, yaitu ada neraka di sini, ada hari akhir, sudah sampai kepada kamu? Baru jawab ketika sudah di neraka, qalu bala. Iya benar, dulu di dunia sudah datang kepada kami pemberi peringatan, para penceramah, para asatid. Sudah disampaikan, tapi kami di dunia bagaimana? Walakin haqqat kalimatul adzabu 'alal kafirin. Karena di dunia kami tetap membangkang, ya sudah, ini saatnya ketetapan Allah berlaku, pasti azab Allah pada orang yang ingkar pada Allah. Maka dikatakanlah oleh para malaikat ketika itu di ayat yang ke-72-nya, qila dkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha. Dibuka pintu neraka, dikatakan kepadanya, masuklah kamu melalui pintu-pintu neraka jahanam. Masuklah kamu melalui pintu-pintu neraka jahanam. Kamu kekal di dalamnya. Itulah dia seburuk-buruk tempat tinggal untuk orang yang takabur di dunia, menyombongkan diri terhadap Allah. Subhanallah. Saudara sekalian, inilah keterangan kita, kajian kita di sesi ketiga. Menyongsong Ramadan dengan penuh hikmah. Sudah kita awali dari mulai dibuka pintu langit, pintu rahmat. Kita sekarang perdalam apa yang dimaksud dibuka pintu surga, dikunci pintu neraka. Bagaimana yang dimaksud dibelenggu setan-setan. Silahkan sekarang kita persiapkan sebaik-baiknya. Ada waktu 1,5 bulan menuju Ramadan. Bismillah. Kita awali dengan niat yang ikhlas. Mari kita sambut Ramadan. Kita songsong Ramadan dengan ilmu pengetahuan yang kita pelajari. Semoga nanti saatnya tiba Ramadan, kita akan betul-betul bisa mengamalkan ibadah sebaik-baiknya. Insya Allah